Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya Mas Yahdi berdoa. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Tidak, Bu. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mas Asep Salimudin, Mbak Eva, Hadir. Mas Andika, Iya. Mbak Dila, Lagi keluar, Bu. oh lagi keluar. Iya. Oke. Mbak Dinda, hadir. Mas Fahmi, Lagi keluar, Bu. baik. Mbak Queen, Hadir. oke. Berarti berangkat semua ya hari ini. Iya, Bu. Ya. Nah, pada pertemuan kemarin itu ada yang masih ingat gak sih kita itu belajar tentang teks apa? Biografi. Bukan, minggu kemarin. Oh. Teks negosiasi, Bu. Ya, teks negosiasi, yaitu kita telah mempelajari tentang apa itu pengertian teks biografi, teks negosiasi, terus bagaimana cara menulis teks negosiasi. Nah, di sini Ibu akan bertanya nih kepada anak-anak. Di sini siapa yang mempunyai tokoh idola? Saya, Bu. Ya, Mbak Queen. Siapa tokoh idola Mbak Queen? Iqbal Ramadan, Bu. Oh, Iqbal Ramadan yang Kobe Junior? Iya, yang itu. Oh, kenapa Mbak Queen mengidolakan Iqbal Ramadan? Soalnya suaranya bagus, Bu, terus ganteng. Iya. Oh. Baik, idola Mbak Queen itu Mas siapa? Iqbal Ramadan, yaitu katanya ganteng, terus suaranya bagus. Nah, dia juga berprestasi ya dalam bidang pendidikan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa sih siapa tokoh idola, jadi menurut kalian pada hari ini teks apa yang akan dipelajari? Biografi. Teks biografi, Ya, Bu. betul sekali. Nah, kemudian di sini ada yang pernah nggak sih membaca atau menyimak atau mendengarkan sebuah teks biografi? Saya, Bu. Ya, Mas Asep. Siapa teks biografi? Teks biografi tentang B.J. Habibie, Bu. Oh, B.J. Habibie. Ya, Ya, Bu. memang B.J. Habibie ini merupakan teladan bagi orang-orang yang membacanya. Nah, Iya, Bu. dalam teks biografi B.J. Habibie, apa sih yang dapat Mas Asep itu pahami tentang teks biografinya B.J. Habibie? Yang saya dapat dari membaca teks biografi B.J. Habibie yaitu dengan melihat hidup yang sederhana tetapi dia memiliki cita-cita yang sangat tinggi sehingga dapat membuat satu unit pesawat yaitu pada tahun 1987 dan juga orangnya sangat menginspirasi kepada seluruh orang. Baik, terima kasih Mas Asep. Beri tepuk tangan Mas Asep. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Asep tadi, biografinya dari B.J. Habibie itu berarti bertujuan bahwa teks biografi itu dapat menginspirasi dan dapat menjadi teladan bagi orang yang membacanya. Kemudian dalam teks biografi itu terdiri dari berapa ciri-cirinya? Dari teks biografi ada tiga. Nah, ciri-ciri teks biografi itu ada tiga. Yang pertama yaitu teks biografi ini memuat informasi berdasarkan fakta yang terdapat pada tokoh yang diceritakan. Kemudian yang kedua yaitu memuat sebuah fakta tentang peristiwa atau yang dialami oleh tokoh. Kemudian yang ketiga yaitu strukturnya yang jelas. Dapat dimengerti? Dimengerti, Bu. Bisa, Ibu. Coba apa?
tadi yang ciri-ciri teks biografi, Mas Fahmi. Ciri-ciri teks biografi itu tadi ada 3 ya Bu. Yang pertama fakta, yang kedua ada pengalaman hidup, dan yang ketiga struktur yang jelas. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui apa sih ciri-ciri dari teks biografi, itu ada struktur teks biografi. Struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama orientasi. Yang kedua ada masalah dan Peristiwa. ya. Yang ketiga yaitu ada Reorientasi. baik. Yang pertama yaitu ada orientasi. Apa Mbak Putik orientasi? Merupakan pengenalan tokoh. Ya, orientasi adalah suatu pengenalan tokoh seperti identitas dari tokoh tersebut. Misalnya nama, tanggal lahir, terus latar belakang keluarga dan riwayat pendidikannya. Kemudian yang kedua yaitu ada masalah atau peristiwa penting. Nah, peristiwa penting misalnya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam teks biografi. Kemudian yang ketiga yaitu ada reorientasi atau apa? Simpulan. Ya, betul, simpulan atau bagian penutup. Nah, pada bagian ini itu bisa bersifat opsional ya. Bisa ada, juga bisa tidak ada. Kemudian ada juga dalam teks biografi itu ada ide pokok dan ide penjelas. Nah, ide pokok itu adalah Gagasan utama yang Iya. menjadi inti dari barang. betul gagasan utama. Nah, yaitu kalimat yang menjadi gagasan dari suatu paragraf. Kemudian ada ide penjelas. Ide penjelas merupakan pendukung dari ide pokok. Nah, kemudian dari pemaparan yang Ibu tadi jelaskan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, berarti sudah paham semua ya? Ya Bu. Kok lemes ya jawabnya? Belum makan, Bu. Kenapa belum makan? Soalnya tadi belum makan, Bu. Ya berarti nanti kalau istirahat sarapan dulu ya, biar Iya, Bu. semangat. Nah, di sini Ibu mempunyai media pembelajaran yaitu Biangala Teks Biografi. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian nanti perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk memutarkan Biangala Teks Biografi ini dan mengambil pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalamnya, kemudian didiskusikan dengan kelompok. Nah, untuk kelompoknya Ibu akan membagi dengan cara dengan menggunakan kotak yang berisi permen. Nah, permen ini ada warna merah, ada warna kuning, dan warna oranye. Kalian mengambil ya satu persatu. Silakan, Badila. Nah, sudah dapat semuanya? Sudah, Nah, Bu. jangan dulu dimakan ya. Nanti kalau istirahat. Nah, untuk itu kan ada 3 warna ya. Nah, di masing-masing warna itu ada warna merah, kuning, dan oranye. Nah, berkumpul sesuai dengan warnanya. Berarti itu kelompok kalian. Silahkan. Sudah? Sudah Ibu. Baik. Di sini Ibu akan membagikan LKPD-nya ya untuk kalian tulis nama kelompok dan nanti lembar jawabnya. Yang pertama ini kelompoknya Mbak Kwit warna merah. Ya. Kemudian warna oranye. Kemudian warna kuning. Baik, Bu. Oke. Baik. Semuanya sudah mendapatkan LKPD? Sudah Bu. Baik. Untuk perwakilan dari kelompok silahkan maju ke depan untuk memutar media Biangala Teks Biografi.
Silakan. Satu saja, masing-masing kelompok. Sini, Mbak. Di itu. Dia diputar. Nah, dapat yang warna merah ya, Mbak. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Jadi, baik, warna oranye. Oh, Silahkan, Mas. Kemudian Mbak Eva. Warna pink. Silahkan ya didiskusikan dan dijawab pada LKPD. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Ditulis nama kelompoknya ya. Ibu. Nanti dipresentasikan. Baik. Lanjutkan, Mbak. Ini udah benar. Oh, Mas Fahmi dapat apa? Dapat fotonya Kak Kartini ya? Iya. Oh, Mas Fahmi dapat. Ini teks biografi. Teks biografi dan dianalisis strukturnya ya. Nih. Jadi nanti Mas Fahmi baca dulu teks biografinya, kemudian dianalisis itu orientasinya apa, paragraf berapa seperti itu. Dapat dimengerti Mas Fahmi? Bisa, Dan Ibu. kelompok? Baik. Apakah sudah selesai? Anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, untuk kelompok yang pertama, siapa yang mau presentasikan? Ayo, maju. Ayo, silahkan. Kelompoknya Mas siapa ya? Kelompoknya Mas Andika? Ayo, silahkan. Baik Bu, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan pertanyaan seputar ide pokok dan ide penjelas dalam paragraf tersebut. Jawabannya, ide pokok, alasan. Ini ingin memajukan wanita Indonesia. Kalimat utama, itulah beberapa alasan Kartini yang bercita-cita ingin memajukan wanita Indonesia. Ide penjelas, yang pertama, Kartini menganggap wanita pribumi tidak memiliki pendidikan. Yang kedua, mereka mendapat perlakuan diskriminasi. Yang ketiga, wanita pribumi tidak mendapat kesamaan hak, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan hukum. Terima kasih, Bu. Baik, tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok merah. Terima kasih ya Mas Andika dan kelompok telah mempresentasikan dengan baik. Kemudian ada lagi kelompoknya siapa? Kelompok kuning, Bu. Baik Mas Yahdi dan kelompok, silahkan perwakilan dipresentasikan. Baik, Bu, saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan nomor 1. Sebutkan ide pokok dan ide penjelasan dalam paragraf tersebut. Dalam teks di atas pada Amandatuk Mojoindo lebih dikenal sebagai penulis cerita anak-anak. Ketenarannya sebagai penulis cerita anak disebabkan profesinya sebagai pengasuh rubrik cerita anak-anak di majalah puisi pustaka. Untuk ide pokoknya, Amandatuk Mojoindo penulis cerita anak. Kalimat utamanya, Amandatuk Mojoindo lebih dikenal sebagai penulis cerita anak-anak. Sedangkan ide penjelas yaitu satu, keterangannya karena mengasuh rubrik cerita di baju pustaka. Yang kedua, ia sering mempublikasikan cerita anak. Dan yang ketiga,
Hitung jumlah cerita anak yang ditulisnya. Baik, terima kasih Mas Yadi dan kelompok. Beri tepuk tangannya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, dan masing-masing kelompok sudah menjawab pertanyaan dari yang lala teks biografi. Nah, dapat disimpulkan tadi pembelajarannya itu mengenai apa saja? Ada apa saja? Teks biografi. Teks biografi. Terus Ciri-ciri. oke, terus ada lagi Teks biografi. struktur. Nah, yang pertama ada ciri-ciri. Terus ada 3 ya ciri-cirinya, yaitu berdasarkan fakta, terus pengalaman, terus struktur yang jelas. Nah, strukturnya yaitu ada 3, orientasi, terus masalah atau kejadian penting, dan reorientasi. Baik, sekian ya pelajaran pada pagi hari ini. Apabila Ibu mempunyai kesalahan dalam kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian nanti setelah ini bisa ke kantin ya, karena udah istirahat. Iya, Bu. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.